Pada hari ini kami akan membahas tentang digital logic circuits dan submaterinya yang akan dibahas yaitu adalah gates, Boolean expression, truth tables, dan Karnaugh map atau yang dikenal sebagai K-map. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya dan video ini dibuat oleh teman saya John Lokito. Langsung mulai saja. Nah, sesuai dengan namanya, digital logic circuit merupakan sebuah rangkaian elektronik yang ditandai dengan hanya memiliki dua keadaan, yaitu voltage high dan voltage low, di mana yang voltage high biasanya dinotasikan sebagai angka 1 dan voltage low biasa dinotasikan sebagai angka 0. Nah, untuk memproses input digital dan mengeluarkan output digital pula, itulah fungsinya. Dari karena itu, hanya terdapat dua keadaan dalam rangkaian, agar input yang diterima dapat diolah menjadi sesuatu yang berguna dan dibutuhkan komponen yang dinamakan gerbang logika atau logic gates. Selanjutnya adalah truth tables, biasa disebut juga sebagai tabel kebenaran. Tabel ini merupakan tabel yang melambangkan output dari sebuah rangkaian digital berdasarkan semua kombinasi inputnya. Nah, pada contoh truth table di samping dapat dilihat nih, terdapat dua input dan satu output. Jumlah baris pada tabel wajib memenuhi n kuadrat dengan sebagai jumlah input. Nah, dan output dari tabel kebenaran disesuaikan dengan tujuan perancangan rangkaian. Berarti output yang kita inginkan bisa berapa banyak pun, sesuai dengan rancangan yang kita inginkan pula. Nah, maka dari itu truth tables di atas melambangkan bahwa output yang akan berada pada kondisi high ketika dan hanya ketika terdapat keadaan high dari in 1 atau terdapat keadaan high dari in 2 saja. Nah, ketika in 1 dan in 2 keduanya dalam kondisi low atau keduanya dalam kondisi high, output tetap dalam kondisi low. Selanjutnya adalah logic gates. Contoh-contoh dari logic gates itu apa aja? Yang pertama, basic gates. Not gate yang berfungsi sebagai negasi dari input. Ketika inputnya adalah 0, maka outputnya adalah 1. Sebaliknya, ketika inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Nah, selanjutnya adalah AND gate, di mana gate tersebut hanya akan terbuka ketika kedua-dua inputnya bernilai 1. Tetapi ketika salah satu ataupun kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya akan 0. Berbeda dengan OR gate. OR gate dapat menerima salah satu dari inputnya ataupun kedua-dua inputnya yang bernilai 1. Nah, tetapi ketika kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0 pula. Selanjutnya adalah complex gates. Yang pertama adalah XOR gate. X ataupun eksklusif, yang berarti hanya menerima salah satu saja. Dia dapat menerima salah satu dari inputnya, tidak dapat menerima kedua-duanya ketika bernilai 1 ataupun ketika kedua-duanya bernilai 0. Nah, disinilah NAND gate. Sama dengan AND gate, tetapi dinegasikan. Maka dapat dilihat di sini adalah kebalikan dari AND gate. Begitu pula dengan NOR gate. Sama dengan OR gate tetapi dinegasikan pula. Maka hasilnya juga terbalik dari OR gate. Selanjutnya adalah Boolean expression. Terdiri atas variabel Boolean, yaitu input yang memiliki keadaan low atau high, dan relasi antara variabel tersebut yang dilambangkan dengan simbol V terbalik, yaitu N, V sebagai OR, dan strip sebagai NOT, yang mempresentasikan sebuah rangkaian digital. Rangkaian digital yang bisa direpresentasikan dengan Boolean expression merupakan rangkaian digital kombinasional yang terdiri atas gerbang AND, OR,
dan not, dan tidak memiliki memori. Maka, rangkaian tersebut hanya akan mengeluarkan output berdasarkan input yang diterima pada saat juga. Maka dapat dilihat dari Boolean expression pada rangkaian di samping, yaitu B atau A dan negasi B. Nah, sebagai catatan, di sini pelambangan relasi gerbang logika juga bisa dilakukan dengan perkalian untuk N tanda N, nah pertambahan untuk tanda OR, dan petik, aksen, ataupun bar untuk not. Nah, jika menggunakan pelambangan alternatif, rangkaian digital di atas dapat dilambangkan sebagai berikut. B tambah dalam kurung A, B, aksen. Selanjutnya adalah K-map atau Carnot map. Nah, ini adalah merupakan metode visualisasi dan penyederhanaan Boolean expression. Setiap posisi dalam K-map atau Carnot map hanya diisi dengan 1 dan 0, tergantung dari Boolean expression yang ingin disederhanakan. Maka penulisan penandaan kolom dan baris dalam K-map harus dilakukan dengan Greek code. Lalu menggabungkan hanya dapat dilakukan jika ada kelipatan 2, seperti 2, 4, 8, dan seterusnya. Posisi yang berdekatan, non-diagonal, dan membentuk garis lurus ataupun kotak. Maka posisi-posisi ujung pada K-map tidak berakhir di ujung, namun dapat melingkar ke sisi seberang untuk kepentingan pengelompokan. Maka satu posisi dalam K-map dapat dimasukkan dalam beberapa kelompok yang berbeda atau bertumpuk. Nah, sebagai contoh, akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Nah, sebagai contoh, pada perancangan rangkaian digital, langkah pertama kita selalu membuat truth table untuk rangkaian digital yang kita inginkan. Misalkan, kita ingin membuat sebuah rangkaian kunci pintu yang akan terbuka pada pukul 7 hingga 18 pada hari Senin hingga Jumat, atau ketika password tertentu berhasil dimasukkan pada keypad. Penentuan variabel booleannya yaitu A, jam akan bernilai high pada waktu 7 hingga 18 dan low pada waktu lainnya. Selanjutnya adalah harinya, high pada hari Senin hingga Jumat dan low pada hari Sabtu dan Minggu. Lalu keypadnya high pada saat password benar atau low di kondisi lainnya. Maka kita buat dulu truth table sebagai berikut. Dan di sini dapat terlihat output high karena password keypad benar, walaupun jam dan hari tidak sesuai. Setelah itu output high karena keypad benar walaupun hanya hari yang benar dan jam masih salah. Setelah itu output high karena keypad benar walaupun hanya jam yang benar dan hari masih salah. Setelah itu output high karena jam dan hari benar walaupun keypad salah. Lalu output high karena jam dan hari benar dan keypad juga benar. Langkah kedua yaitu membuat Boolean expression dari truth table yang telah dirancang. Setelah kita mendapatkan truth table yang dirancang, untuk mendapatkan Boolean expression-nya dalam bentuk SOP yaitu sum of product, kita perlu meng-AND-kan input pada baris di mana output high dan saling meng-OR yaitu atau ditambahkan antara baris-baris tertentu. Maka Boolean expression-nya terlihat sebagai berikut. Dan untuk langkah ketiga, kita tinggal mensimplifikasikan Boolean expression dengan menggunakan Carnot map. Pertama-tama, buatlah Carnot map kosong dengan variabel Boolean yang ada dan Greek code-nya. Setelah itu, isi Carnot map dengan angka 1 pada posisi yang terdapat pada Boolean expression. Lalu, isi 0 pada posisi lainnya. Setelah itu, kita tinggal menggrouping
Karnaugh Map tersebut. Di sini dapat terlihat grouping yang terjadi yaitu secara horizontal, lurus terdiri atas 4 posisi. Dan grouping menumpuk atau secara vertikal terdiri atas posisi. Dari hasil grouping Karnaugh Map tersebut, kita ambil variabel boolean yang tidak saling meniadakan. Lalu variabel tersebut di-or-kan atau ditambahkan untuk setiap grouping yang ada. Setelah kita mendapatkan simplified boolean expression-nya, maka langkah keempat kita menggambarkan rangkaian digital dari hasil penyederhanaan tersebut. Pertama-tama letakkan sebuah logic gate yang dibutuhkan. Dalam hal ini, karena A dan B di-and-kan, lalu A and B di-or-kan dengan C, maka kita membutuhkan satu AND gate dan satu OR gate untuk menghubungkan logic gates dengan input sesuai dengan boolean expression yang sederhana. Maka terlihat rangkaian yang telah kita buat adalah sebagai berikut. Nah, setelah itu, apa sih kegunaan rangkaian digital dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya, dari logic gates tersebut, kita dapat membuat sebuah komputer digital, sebuah handphone dan telekomunikasi, sebuah programmable logic controller, dan otomasi pada sebuah industri. Sekian dari kami, terima kasih.